Ya, penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noprisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengolahan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Sudah tim dari KPK datang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Saya datang pukul 9. 9 malam ya, mereka datang ya. itu. Itu kalau uang 4 miliar buat bangun sekolah yang rusak-rusak tadi itu lebihnya banyak banget ya pemirsa. Nah, ini masih soal ya dugaan korupsi seperti itu ya. KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi Suhadirman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Nah, uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, Menteri Dalam Negeri bersama KPK menggelar pertemuan membahas soal mekanisme pencegahan korupsi kepala daerah. Pertemuan digelar buntut banyaknya operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kemendagri sejak awal masa jabatan kepala daerah, yakni kegiatan retreat dan pembekalan sejak para kepala daerah dilantik. Gitu, yang sekarang begitu dilantik disumpah oleh Bapak Presiden. Pada siang ini kita sebelumnya sudah koordinasi
minta kepada KPK untuk membantu dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan pemerintahan daerah. KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan modus-modus operandi dan lain-lain, dan kita berusaha mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi mekanisme pencegahan juga kita intensifkan. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2026 ini, terutama pada saat pimpinan era 2024, yaitu saya dengan 4 pimpinan yang lain, itu lebih kurang sudah ada 15 kepala daerah yang kena kegiatan penyelidikan tertutup. Ya, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dikriminalisasi. Maaf ya, bacanya agak ribet pemirsa, dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu sampaikan tersangka uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini Kejaksaan Agung pemirsa meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka.